Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, terima kasih atas rawuhnya panjenengan memenuhi undangan kami atau saya, karena pada siang hari ini saya mencoba untuk mempresentasikan salah satu tugas tentang kegiatan BPKG PJOK yang saya lakukan 2 bulan terakhir pada pagi hari ini atau siang hari ini saya akan mempresentasikan mendesimulasikan model pembelajaran SEM Student atau Sport Education Model. Ini adalah salah satu model pembelajaran terbaru bukannya terbaru tapi sudah lama, tetapi SEM ini cocok ketika kita aplikasikan di pembelajaran kurikulum merdeka, karena pada prinsipnya SEM ini adalah pembelajaran yang mengakomodasi semua kebutuhan murid. Jadi kalau selama ini pembelajaran PEDAS itu hanya untuk anak-anak yang senang dengan olahraga, tetapi kalau kita memakai SEM ini semua anak bisa terlibat, sebuah anak bisa berpartisipasi dalam olahraga. Karena apa? Semua kegiatan pembelajaran model SEM ini tidak hanya pada fokus gerak, tetapi ada hal-hal atau bagian-bagian yang sekiranya anak ini bisa melakukan atau berkolaborasi di dalamnya. Contohnya begini, ketika anak ini tidak bisa bermain bola voli atau sepak bola, dalam pembelajaran itu anak ini bisa menggunakan perannya mungkin untuk supporter, untuk wasit, untuk tenaga medis, donatur, asisten pelatih dan lain sebagainya. Ini akan membuat anak-anak kita, akan membuat siswa kita itu berkolaborasi membentuk satu tim seutuhnya, sehingga semua peran dalam pertandingan atau olahraga itu bisa terisi, karena tidak ada anak yang berdiam diri, tidak ada anak yang beralasan saya tidak bisa jumping Pak, saya tidak bisa servis Pak, dan lain sebagainya. Itu adalah pembelajaran dengan model SEM, Sport Education Model. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya mencoba untuk sedikit menyampaikan tentang tugas yang sudah saya buat. Ini insya Allah akan saya gunakan untuk proyek P5 dengan tema bangun jiwa dan raga. Insya Allah nanti proyek P5 akan koordinatori oleh guru PEDAS, dan saya mencoba untuk membuat sebuah tema tentang SEM ini di SMA Pamotan yang saya beri nama Manuhera, yaitu mandiri siswa SMA Pamotan dalam berolahraga. Nanti begini Bapak Ibu, Manuhera ini akan saya gunakan dalam proyek P5 di fase F nanti akan
ada sebuah kegiatan Project P5 yang nanti akan mempertandingkan bola voli ya. Untuk pertandingannya besok kita kasih ruang voice ya, atau option pilihan anak-anak untuk memilih dan menentukan olahraga apa yang akan dipakai ketika anak melakukan project besok ya. Anak akan diberikan pilihan, anak akan diberikan suara untuk berpendapat, sehingga nanti ketika disetujui olahraga apa yang akan dipilih, nanti anak-anak yang akan bertanggung jawab ya, karena penentuan cabang olahraga nanti bersumber dari anak-anak sendiri. Oke Bapak Ibu, untuk Manohara ini ya, Manohara ini nanti akan saya gunakan dalam Project P5, di mana ada fase-fasenya ketika project itu akan dilakukan ya. Untuk lebih lanjutnya, latar belakang Bapak Ibu, kenapa saya memilih project P5 anak-anak besok di tema bangun jiwa dan raga ya. Karena begini Bapak Ibu, bahwa pertandingan olahraga itu memerlukan partisipasi sepenuhnya oleh siswa ya. Bisa panjenengan lihat ketika ada kelas meeting, ketika ada kegiatan olahraga di lapangan, pasti hanya anak-anak itu saja yang mengikuti kegiatan olahraga. Yang tidak bisa acuh dengan kegiatan itu. Padahal Project P5 itu semua siswa diharapkan bisa ikut, sehingga poin dari nilai karakter itu anak-anak bisa terpenuhi ya. Begini Bapak Ibu, kemudian tujuan program Manohara ini ya adalah yang pertama untuk mengembangkan keterampilan dan kebugaran sesuai dengan tujuan pembelajaran olahraga, yaitu membentuk siswa yang sehat lahir dan batinnya. Terus kemudian menghargai dan dapat melakukan permainan strategis dalam olahraga. Berbagai macam peran yang ada di lapangan, apapun yang diperankan oleh anak itu, anak diharapkan mempunyai nilai karakter, yaitu bisa menghargai apapun peran temannya. Tidak ada anggapan dia level tertinggi karena bermain, dia level tertenggah karena supporter. Tidak, semua sama, semua melakukan peranannya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dari awal yang ditetapkan ketika sebelum pertandingan dimulai atau dipertandingkan. Kemudian memberikan pengembangan kepemimpinan yang bertanggung jawab, karena Syam itu semua bersumber dari anak-anak ya. Voice, choice, dan ownership itu berasal dari anak, sehingga anak ini bisa menggunakan perannya sesuai dengan tanggung jawabnya. Ini yang diharapkan dari kurikulum Merdeka. Anak-anak bisa membentuk nilai karakter tanggung jawab ya. Terus kemudian Bapak Ibu menghargai ritual, konvensi, keunikan, makna dari setiap cabang olahraga ya. Setiap pertandingan pasti akan ada doa bersama. Itu juga membentuk salah satu profil dari pelajar Pancasila, terutama di dimensi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dalam setiap tujuan Manohara ini adalah yang pertama adalah
keterampilan olahraga itu jelas ya, itu jelas bahwa keterampilan olahraga ini dapat meningkatkan keterampilan olahraga melalui latihan dan pengalaman praktik dalam kegiatan berbagi peran dalam tim ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa SEM ini akan membangun psikomotor anak sesuai dengan peran yang dilakukan. Terus kemudian pengetahuan tentang olahraga ya, mendapatkan pemahaman mendalam tentang aturan, strategi dan konsep olahraga yang dipelajari. Ketika seorang pelatih yang diperankan oleh anak ini menggunakan strategi, bagaimana pola pertahanan, bagaimana pola penyerangan, ketika diimplementasikan dalam sebuah pertandingan, anak ini akan tahu, oh ternyata ketika pemain servis dengan keras ya, kemudian dia tahu setelah dilakukan strategi ini poin untuk lawan, dia mulai berpikir, oh cocoknya kalau ada pemain yang punya servis yang keras ya, sikapnya harus seperti ini, posisinya seperti ini ya, maka akan membentuk sebuah pola pertahanan yang kuat. Terus kemudian pengalaman tim ya, pengalaman tim semakin banyak seorang itu berlatih, seorang pemain itu bertanding, maka semakin matang pula pengalaman, keterampilan dan mental dalam bertanding dalam kegiatan olahraga. Kemudian Bapak Ibu, hasil yang kita harapkan dalam kegiatan Manuhara ini, yang pertama adalah untuk mengembangkan keterampilan, terus kemudian untuk meningkatkan kesehatan dan pembelajaran seumur hidup. Ya, ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam komunitas belajar itu, dalam metode SEM ya, seorang bisa memerankan sesuai dengan perannya masing-masing, apa yang dimiliki oleh anak ya. Nah, pertama ada pelatih, asisten pelatih, wasit, pencatat skor ya, kemudian ada reporter, anak yang tidak bisa bergerak tapi mempunyai vokal yang sangat bagus, dia bisa memerankan dalam supporter. Kemudian manajer ya, manajer ini sebagai top-nya, sebagai koordinator dari tim itu, yang menentukan anggaran berapa, cari sponsor, bagaimana memanajemen seorang pemain, memanajemen seorang donatur ya, nanti akan diperankan oleh manajer. Kemudian trainer ya, pelatih. Ini pelatih ini tidak hanya pelatih fisik, pelatih teknik, tetapi juga bisa menjadi pelatih mental. Kemudian penyiar ya, penyiar itu beda dengan supporter ya. Kalau supporter itu lebih cenderung di lapangan untuk mengomentari pertandingan, tapi kalau penyiar itu lebih universal, lebih umum, dia memerankan pemain tentang analisis pertandingan. Terus kemudian mitra Manuhara ya, karena kita terbatas dengan dana BOP maupun BOS yang tidak bisa kita gunakan untuk kegiatan ini, maka nanti anak-anak akan berperan aktif untuk menjadi donatur ya. Nanti di lingkungan kita banyak sekali perusahaan-perusahaan, nanti anak-anak biar menggunakan perannya untuk membuat proposal ya, kemudian mencari donatur, dan nanti hasil itu akan digunakan anak untuk modal dalam pertandingan sebuah tim ya. Karena pertandingan itu tidak hanya main butuh air, tidak, butuh kostum ya, butuh biaya latihan ya, yang mungkin biaya latihan sama juara yang kita dapat itu mungkin malah banyak biaya untuk latihan ya, karena biaya latihan itu butuh minum, butuh makan ya, tentunya yang bergizi biar anak-anak tidak kena penyakit tipes ya, seperti saya dulu waktu saya masih muda,
pernah ya, karena porsi latihan yang terus menerus sebelum sampai bertekad, akhirnya saya kena tipus. Terus kemudian ya, ini adalah aset-aset yang sudah diperankan oleh anak kemarin atau ditulis oleh anak sebelum mengerucut pada pertandingan apa yang akan digunakan ya. Ini ada aset manusia, aset fisik, aset sosial, aset lingkungan, finansial, politik dan budaya ya. Ini semua adalah hasil karya dari anak-anak. Terus kemudian evaluasi Manohara, karena ini dilakukan secara berkala ya, kita pakai project karena dari project itu Intra dikasih waktu 20-30% dari total jam dalam 1 tahun itu. Maka evaluasi yang kita lakukan adalah harian dan mingguan ya. Kalau tidak salah kemarin dapat acak-acak dari Bapak Kurikulum dapat 20% ya. Nanti sekitar 2 minggu kita melakukan proyek kelima ini dengan tema membangun jiwa dan raga. Terus kemudian evaluasi yang dilakukan untuk mengukur pencapaian tujuan dan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan program di masa datang ya. Ini mungkin program yang pertama ya yang kita lakukan, dan ini mudah-mudahan bisa berhasil, dan mungkin kekurangannya minusnya nanti bisa dievaluasi, bisa diumpan balik apa yang harus diperhatikan, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dibenahi untuk ke depan ya. Harapan saya program ini bisa berjalan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah memenuhi undangan saya. Itu tadi adalah gambaran-gambaran dari pelaksanaan SEM yang akan kita aktualisasikan dalam proyek kelima yang akan datang. Selamat siang dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi